Jadi kalau sesuai tahapan itu kan tanggal 19 Oktober akan dimulai. Namun tahun 2023 ini kan? Ya, namun kalau akhirnya dihitung-hitung dengan tahapan, kan daftar kan ada verifikasi, ada macam-macam, ada perbaikan. Itu tampaknya kalau tanggal 19 akan kesulitan, maka akan ada wacana diajukan tanggal 10 sampai 16 Oktober. Jadi maju maju 9 hari. 9 hari sebetulnya ya. Gitu. Jadi 2024 memang tahun politik bagi kita semua ya. 14 Februari itu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Lalu setelah itu tanggal 27 November itu adalah pilkada serentak. Di Jawa Tengah ini untuk memilih gubernur dan Bupati Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Post TV, berjumpa lagi dengan saya Bujan Saidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Pada hari ini kita mendapat kesempatan istimewa untuk yang kesekian kalinya bisa wawancara interview dengan Bapak Ketua KPU Jateng, yaitu beliau Bapak Paulus Widiantoro SEMM. Selamat pagi Pak Paulus. Selamat pagi Pak. Sehat Pak? Sehat. Langsung saja ini yang perlu segera diinformasikan kepada masyarakat bahwa kalau Pilpres kita jadi 14 Februari tahun 2024 ya. Kalau dihitung dari September sekarang tahun 2023 itu tinggal kurang lebih 5 bulan lagi ya Pak ya. Iya 100. Sudah tidak 150 berapa hari. Oke, ya. Plus minus ya 5 bulan lah ya. Itu waktu yang semakin dekat. Oke Pak Paulus, masyarakat menunggu-nunggu tahapan-tahapan yang sudah dikerjakan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu ini, khususnya di Jateng sampai hari ini untuk tahapan pemilu kita itu sudah sampai mana, prosesnya sampai di mana Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau tahapan pemilu kan memang kita tahu bersama itu mulai 20 bulan sebelumnya. Jadi sekitar sudah ditetapkan tahapan dimulai tanggal 14 Juni 2022. Nah, dalam rentang yang panjang ini kita sudah menuntaskan beberapa hal. Jadi biasanya kalau pemilu kan ada 2 pertanyaan besar. Siapa yang mau milih dan siapa yang mau dipilih? Oke. Nah, siapa yang mau milih itu sudah selesai, kita tetapkan DPT. Bulan Juni kemarin kita sudah tetapkan DPT, Jawa Tengah ada 28.600 sekian. Ya, pemilih. 28 juta 600 sekian. 600.000 sekian. 28 juta 600.000 sekian. Ya, yang akan memilih di 117.299 TPS. Sejateng. Sejateng itu sudah clear, sudah kita tetapkan. Nah, siapa yang mau dipilih? Itu ada 2 hal. Yang pertama, partai politik induknya peserta pemilunya kita sudah selesai, ada 18 partai politik yang lolos tahun 2024 ya? Nanti. Jadi lolos sebagai peserta pemilu di 2024. Lalu untuk pencalonan setelah partai politik juga akan mengirim calon legislatif. Dan juga perseorangan DPD. Itu sudah kita tuntaskan sampai dengan DCS, daftar calon sementara. Jadi tuntas sampai DCS. Lalu hasilnya kita umumkan kepada masyarakat DCS untuk mendapat tanggapan. Nah ini sekarang sudah kita terima tanggapan masyarakat, kita klarifikasi, dan sekarang adalah masa perbaikan oleh partai politik ketika akan melakukan pergantian atau apa-apa. Untuk caleg-caleg mereka ya? Calegnya, jadi nanti DCT akan ditetapkan tanggal 3 November 2023 ini. Bulan depan? Ya, 2 bulan lagi ya? Itu DCT November. Tanggal berapa? Tanggal 3. Oh, tanggal 3. Tanggal 3 untuk DPD dan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. DCT-nya kalau Pilpres nanti tanggal 13 November baru akan ditetapkan. Calon daftar pasangan calon tetap. Di tahapannya sampai di situ ya? Iya, sekarang ini. Nah, sambil di situ kita juga tentu mulai mempersiapkan logistik. Jadi logistik itu kan banyak sekali logistik. Ada logistik yang tidak berhubungan dengan DCT. Jadi seperti kotak suara, bilik, dan ATK itu kan tidak terhubungan dengan daftar calonnya. Nanti surat suara, formulir-formulir itu kan harus menunggu daftar calon tetap ditetapkan. Baru kita bisa produksi. Nah, sekarang kita mulai yang tidak terhubung dengan calon tadi. Oke. Untuk alat ya? Alat dukung ya. Alat dukungnya. Pak Paulus, yang juga sedang ditunggu-tunggu itu pendaftaran capres kita ini jadinya gimana? Maju atau mundur? Ya, jadi kalau sesuai tahapan itu kan tanggal 19 Oktober akan dimulai. Namun tahun 2023 ini kan? Ya, namun kalau akhirnya dihitung-hitung dengan tahapan, kan daftar kan ada verifikasi, ada macam-macam, ada perbaikan. Itu tampaknya kalau tanggal 19 akan kesulitan, maka akan ada wacana diajukan tanggal 10 sampai 16 Oktober. Jadi maju 9 hari. 9 hari sebetulnya ya. Gitu. Dengan rentang waktu sekitar 6 hari ya. 10 sampai 16. 7 hari ya.
7 hari ya. 7 hari, masa pendaftaran kan 7 hari. Bulan Oktober. Ya, tadi 19 bulan sampai, depan juga ya? Ya, Oktober. Nah, ini juga nanti kita menunggu revisi tahapannya. Kalau itu memang iya, berarti kan maju tanggal 10 sampai 16 Oktober bulan depan. Oktober 2023 ini. Iya, semakin dekat juga ya. Ya, semua sudah semakin. Sementara pasangan capres masih belum jelas ya, ini sama siapa masih belum ya. Ya itulah memang harus dinamika, Pak. Ya, Dinamikanya harus gitu. Harus kerja cepat juga para capres-capres ya. Karena mau diajukan pendaftarannya ya. Oke, Pak Paulus. Kemudian terkait dengan ini kondisi antar partai politik peserta pemilu dan segala macam. Di masyarakat mulai ada misalnya konflik-konflik antar caleg pemasangan alat peraga, kemarin di Semarang sampai ada yang katanya dipukul dan segala macam antar caleg. Menurut KPU Jateng gimana? Ya, sebenarnya perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa sampai detik ini kita belum punya calon anggota legislatif. Jadi belum ada. Sekarang yang adalah daftar calon sementara. Itu istilah dari kami adalah bakal calon anggota legislatif. Jadi belum kami tetapkan sebagai calon tetap. Perjalanannya masih bisa berubah. Partai masih punya kewenangan mengganti, mindah dapil, atau ganti nomor urut. Jadi masih kewenangannya besar sekali. Jadi sekarang kita belum punya. Itu yang pertama. Maka, dengan belum jelasnya status mereka sebagai calon tetap, penyelenggara pemilu belum punya legal standing untuk menegakkan aturan kampanye. Itu yang pertama. Yang kedua, ini belum masa kampanye. Jadi belum ada kampanye. Masa kampanye baru akan dimulai 28 November. Jadi ini belum kampanye. Tahun 2023 ini ya? 2023 ini. Maka ketika ada yang terjadi sekarang, kewenangannya bagi partai politik adalah sosialisasi. Jadi pasca ditetapkan partai politik sebagai peserta pemilu, mereka punya hak untuk melakukan sosialisasi. Apa yang disosialisasikan? Adalah pertama, gambar dan nomor urut partai politiknya, kedua visi misinya, ketiga boleh menampilkan foto pengurus, artinya KSB, Ketua Sekretaris Bendahara, dan perkenalkan kepada masyarakat. Itu partai boleh. Nah, kalau sekarang ada perseorangan yang mengklaim dia caleg, mengklaim dia mohon doa restu akan mencalonkan, itu bukan kampanye kalau kami katakan. Maka penegakannya lebih tepat adalah di pemerintah daerah setempat. Dari segi ketiganya. Seperti halnya seorang artis bisa dipasang gambarnya dimanapun, atau seorang sebuah produk itu bisa juga ditampilkan di situ untuk promosi. Nah, maka penegakannya di K3 tadi, apakah dia sudah berizin membayar pajak, membayar retribusi, atau apakah itu tempat yang diizinkan? Ranahnya masih di ranah situ. Ya, di ranah sana. Kita mendorong bahwa itu penegakannya ada di pemerintah daerah setempat masing-masing. Sehingga ketika terjadi konflik bentrok di antar mereka ya KPU atau penyelenggara pemilu belum bisa. Kita belum punya legal standing. Kita menengahi paling hanya himbauan. Seperti Bawaslu, saya lihat mereka sudah rutin mengeluarkan himbauan-himbauan. Tapi dari sisi kesempatan itu sosialisasi boleh ya, meskipun belum ada jadwal ya. Boleh, kalau sosialisasi termasuk capres-cawapres kan sudah ramai juga wajahnya di jalan-jalan tuh. Sekali lagi kita belum punya capres-cawapres. Kita belum punya capres-cawapres, kita juga belum ada. Kita belum ada capres-cawapres. Sehingga mereka pun masih orang perseorangan yang kemudian besok akan dicalonkan. Kemungkinan. Masih ngeklaim, dirinya masih ngeklaim. Dan kemungkinan dicalonkan. Karena kita tidak tahu apakah mereka nanti akan dicalonkan betul atau tidak. Ini dinamikanya masih panjang, Pak. Tetapi dari sisi itu boleh ya, sosialisasi boleh ya? Sosialisasi ada wajah boleh, capres. yang boleh sosialisasi adalah partai politik. Oh, partai politik. Kalau capres kan mereka belum boleh. Sebelumnya juga belum boleh harusnya ya? Ya, belum boleh ini. Tapi kan sudah di mana-mana ya wajah ini, bahkan ada pemimpin yang mendukung ini gitu ya. Nah, itu yang dinamika setiap mau pemilihan kan seperti itu. Iya. Tetapi sebatas itu adalah mewacanakan. Oke. Bukan kampanye. Jadi juga bukan sosialisasi, kan itu hanya mewacanakan, jadi kayak warming up-nya saja kalau saya lihatnya. Juga termasuk di antaranya yang sedang heboh di masyarakat itu ada azan di televisi yang ada wajah seorang orang yang mengaku capres juga. Itu menurut KPU gimana? Ya, sekali lagi karena ini belum kampanye ya. Dan definisi kampanye kan ada ya. Dilakukan oleh calon, oleh tim, macam-macam. Lalu ada ajakan atau apa, harus citra diri. Nah, ini kan belum masa kampanye. Jadi ketika itu terjadi, bagaimana menilai bahwa itu bagian kampanye atau pelanggaran atau tidak, kami belum punya legal standing. Maka itu adalah lembaga-lembaga lain yang berkompeten. Ada lembaga-lembaga yang berkompeten di luar. Nanti kalau sudah menjadi calon,
mereka terikat dengan kami, dengan aturan kami. Dengan aturan yang ada ya. Oke, aturan itu apa nanti setelah resmi itu misalnya waktunya ditetapkan kampanye, aturan-aturan yang paling mendasar apa itu untuk para calon? Ya jelas kalau kampanye itu kan dilakukan oleh calon atau tim yang terdaftar. Oh, yang terdaftar. Jadi tidak boleh orang-orang liar yang tidak terdaftar itu melakukan kampanyenya. Itu juga ya. Yang kedua, bahwa masa kampanye dari 28 November sampai nanti tanggal 10 Februari. Itu tidak serta-merta boleh semuanya. Ketika 28 November itu yang boleh, itu yang belum boleh adalah rapat umum. Kampanye melalui media cetak, elektronik itu belum boleh. Belum boleh itu. Itu hanya 21 hari terakhir sebelum masa tenang. Oh, gitu. Itu boleh. Jadi ada jeda-jeda yang harus dilalui. Yang boleh itu adalah misalnya pertemuan terbatas, tatap muka, budaya, dengan olahraga, bentuk-bentuk lain yang tidak melanggar. Penyebaran bahan kampanye, alat peraga kampanye itu boleh. Jadi memang aturan kampanye ini harus dipahami utuh. Jadi kalau sekarang orang mengklaim kampanye, kita belum ada tim yang terdaftar, belum ada calon bahkan. belum ada panitia yang resmi terdaftar juga ya. Itu sifatnya sosialisasi ya. Ya, sosialisasi. Dan karena sosialisasi belum jelas aturannya juga. Ya. Akhirnya saling serobot juga ya, memanfaatkan kesempatan kan. Ya. Jadi kadang-kadang kita ya terlalu cepat menafsirkan ini caleg, ini capres. Ya, padahal kalau menurut kita kan belum ada. Bisa jadi sekarang sudah ada DCS. Iya. Tiba-tiba partai bilang ini saya ganti orangnya. Bisa ya. Bisa. Nanti di DCT keluar nama beda bisa ya. Beda. Karena itu masih kewenangan partai politik. Sampai tanggal 3 Oktober partai itu masih bisa mengganti orang, mindah dapil dan ganti nomor urut. Oke Mas. Kemudian juga yang mungkin ada di benak masyarakat tuh kalau mau skema yang mengatur tentang pindah memilih ya, pindah daerah ya. Ya. Oke, ada skemanya itu. Jadi memang dalam pemilu itu kan ada beberapa kriteria pemilih. Yang pertama adalah orang yang ada dalam DPT, daftar pemilih tetap. Yang kedua adalah orang yang sudah ada DPT, tapi karena suatu hal pada akhirnya tidak bisa melaksanakan hak pilihnya di TPS tempat dia terdaftar. Maka dia mengurus surat pindah memilih. Dia masuk kategori DPTB, daftar pemilih tambahan. Yang ketiga adalah orang yang tidak masuk dalam DPT, belum masuk DPT, tapi dia punya KTP elektronik. Dia bisa tetap nyoblos dengan menggunakan KTP elektroniknya di TPS sesuai alamat KTP. Jadi ada 3 kategori pemilih. Nah, yang kedua tadi DPTB adalah orang yang sudah tercatat di TPS asal, seperti contohnya saya. Saya tercatat di DPT saya di Desa Karangsari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Tapi pada hari H, karena kesibukan saya tidak bisa nyoblos di sana. Maka saya mengurus surat pindah memilih. Kalau dulu istilahnya A5, sekarang surat pindah memilih namanya, untuk nyoblos di mana? Secara online juga. Bisa online, bisa ke PPS atau KPU Kabupaten setempat, tempat saya di Kebumen, atau bisa langsung ke sini, Kota Semarang. Kalau pindah ke sini ya? Ya, pindah ke Semarang bisa. Tentu itu sebelum hari H pencoblosan ya? H-30 batasnya. Oh, H-30. Itu jadi harus jauh-jauh hari juga ya? Jauh hari direncanakan. Siapa aja yang bisa? Itu yang pertama karena pekerjaan. Karena alasan pekerjaan. Karena tugas, karena menempuh studi, misalnya mahasiswa atau di asrama dan lain-lain lah, karena dalam tahanan. Khusus karena sakit itu nanti bisa H-7 atau H-3 itu masih bisa diurus, masih bisa. Khusus yang sakit ya, karena di rumah sakit. Oke Mas, kemudian keputusan terbaru tentang kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan gimana akhirnya keputusannya? Ya, itu harus jelaskan utuh ya di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Yang tidak boleh digunakan untuk kampanye adalah tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan di fasilitas pemerintah. Nah, namun di pasal penjelasan di bawah itu ada klausul itu boleh asal diundang resmi oleh pengundang dan macam-macam, tanpa atribut macam-macam ya. Lalu ada judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa orang. 3 hal ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi larangan kampanye di tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan fasilitas pemerintah. Lalu MK mengabulkan sebagian. Jadi dalam hal ini larangan di kampanye tempat ibadah bertentangan dengan Undang-Undang 45 sepanjang tidak diartikan bahwa kampanye itu bisa, tetapi hanya di lembaga pendidikan dan fasilitas pemerintah. Tempat ibadah tetap tidak boleh. Nah, lalu KPU memang harus membuat penyesuaian dengan peraturan KPU
terkait kampanye PKPU nomor 15. Nah, ini yang kita revisi, KPU RI merevisi, dan draftnya kemungkinan akan dibuatnya adalah bahwa lembaga pendidikan yang bisa itu adalah kampus, jadi bukan tingkat sekolah menengah. Oh, jadi pendidikan kampus tinggi ya? Karena sudah dewasa ya, dewasa. Ya. Dan bentuknya adalah dialogis atau debat, jadi tidak kampanye monolog. Oke. Dan itu hanya dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu. Tidak di kelas tempat pembelajaran. Demikian juga fasilitas pemerintah, bisanya juga hari Sabtu Minggu. Tidak di tempat kerja. Jadi misalnya aula pemerintah itu bisa, tetapi Sabtu Minggu dan bentuknya adalah dialogis, bukan kampanye monolog. Dan tidak boleh ada atribut. Oke, Mas. Kemudian ada info juga. Tahun 2024 nanti pemilu itu proses penghitungan suaranya itu kayaknya akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu kan selalu harus selesai sehari ya. Kalau nanti kayaknya ada 2 model atau sampai bahkan 2 hari ya. Ya, sebenarnya ini sudah dimulai 2019 ketika ada itu bisa dilanjutkan sampai selesai. Jadi misalnya tanggal 14 kan bisa penghitungan paling awal itu kan pukul 13. Jadi paling awal ya. Kalau jam 13 kurang 1 misalnya ada satu rombongan 100 orang datang nyoblos. Yang penting mereka datang sebelum pukul 13, itu kan bisa diakomodir sampai selesai pencoblosannya, bisa jam 2. Bisa mundur. Baru ngitung. Nah, itu kadang-kadang jam 12 malam belum selesai. Kalau ngitungnya mungkin sudah, tapi membuat berita acaranya yang belum selesai biasanya. Karena itu sampai 46 bendel, dan itu harus tulisan tangan dan ada 5 kertas suara ya nanti ya. Ya, 5 jenis surat-suara itu. Nah, sehingga sekarang aturannya itu tetap sama, bisa dilanjutkan sampai hari besoknya, tapi tanpa jeda istirahat. Nah, lalu untuk sehari semalam ini kalau sampai besok ya. Nah, akhirnya juga KPU membuat terobosan-terobosan. Yang pertama penghitungan. Penghitungan rencanakan akan dibuat 2 panel, Pak. 2 panel ya. Jadi Pilpres dan DPD itu panel tersendiri, lalu DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten panel tersendiri, 2 panel. 2 panel ini maksudnya tidak menambah saksi. Jadi kalau saksi parpol kan pasti untuk DPR, DPRD. Lalu saksi Pilpres sendiri, saksi DPD kan sendiri. Sehingga parpol tidak perlu nambah jumlah saksinya. Nah, ini kan harusnya mempercepat. Lalu yang kedua, untuk penulisan berita acara. Itu yang tadi saya ceritakan bahwa kadang-kadang itu yang dibuat kan sejumlah saksi. Berarti sejumlah pesertanya, partai politiknya berapa, DPD-nya berapa, Pilpres, lalu pengawas untuk ditempel, pengumuman untuk naik berita acara rekap di atasnya, untuk arsip di KPU di desa, itu kan banyak sekali. Itu waktu lama ya. Bisa sampai 45-46 eksemplar yang harus ditulis bahasa. Nah, KPU sudah membuat terobosan bahwa itu nanti setelah dihitung, ditulis di plano, akan dalam aplikasi. Jadi aplikasi tinggal diisi. Nanti langsung ketika hasilnya semua sudah selesai akan di-print. Di-print dan itu akan dibagi kepada saksi untuk dicek betul nggak angkanya. Ketika sudah betul, saksi akan semua paraf. Ada paraf, baru di copy atau print scan ya. Scan copy bisa. Nah, setelah itu baru ditandatangani. Sehingga tidak menulis satu persatu. Itu kan tentu ini evaluasi atas peristiwa 2019 ya, kelelahan yang sangat bagi KPPS. Petugas KPPS meninggal sampai 800 lebih orang ya. Karena kelelahannya amat sangat. Kedua, dalam kondisi lelah itu terjadi kesalahan tulis sangat tinggi ya. Angka 1 dengan angka 7 mirip. Angka 8 menjadi mirip angka 3. Kadang-kadang seperti itu ya. 5 dengan 9 kadang kesalahan kan di situ, Pak. Sangat lelah itu. Nah, dengan kalau cetakan itu kan angkanya pasti. Dan itu sudah dikoreksi bersama. Jadi belum sampai titik lelah yang amat sangat, ini sudah selesai ditulis penulis. Itu yang harapannya. Oke, Mas. Kemudian juga mungkin perlu juga sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana sih penghitungan perolehan suara untuk seorang caleg sampai akhirnya dia jadi itu gimana modelnya itu? Ya, yang pertama, ini sekaligus harus saya tegaskan karena masih sering terjadi hoax ya. Hasil suara dari pemilu itu bisa di-hoax. Bisa di-hack ya. Di-hack, dirubah angkanya. Saya tegaskan bahwa penghitungan suara pemilu di Indonesia adalah manual. Jadi setelah dari TPS tadi, tulisan tangan tadi dinaikkan di tingkat kecamatan, dibacakan satu persatu, tulis manual lagi. Berita acara lagi, nanti berita acaranya dibawa lagi ke tingkat kabupaten, sama semua. Semua saksi juga pegang. Sehingga saling adu data di sana.
Nah, kalau ada yang di-scan lalu ditampilkan, itu adalah hanya menjawab keinginan tahun masyarakat. Jadi itu bukan penghitungan resmi, itu nomor 1. Nah, bagaimana penghitungannya tadi? Penghitungan dari masing-masing TPS tadi nanti akan direkap di tingkat kecamatan, lalu tingkat kabupaten. Bagaimana caleg itu bisa jadi? Kita harus melihat bahwa sistem untuk konversi suara. Konversi suara kalau di pemilu kita pakai Senlek murni ya, devisor Senlek ya bahasanya. Nah, itu modelnya adalah masing-masing parpol nanti itu yang dihitung dapat kursi berapa dengan Senlek tadi. Caranya adalah perolehan suara seluruh partai politik dulu dihitung di dapil tersebut ya. Jadi peran partai politik artinya yang nyoblos gambar partai dan nyoblos caleg semua di dapil itu akan ditotal. Partai A yang nyoblos caleg dan nyoblos partai totalnya berapa? Partai B juga berapa? Satu dapil itu lalu dihitung semua. Lalu akan namanya devisor Senlek itu kan modelnya dibagi 1, 3, 5, 7. Pembilang ganjil ya? Ganjil semua. Nah, jadi pembagian 1 partai A berapa, partai B berapa, artinya tidak dibagikan 1, bagi 3, bagi 5, bagi 7. Nah, nanti besarannya nilai pembagian ini akan di-ranking sesuai jumlah kursi di situ. Misalnya di dapil 1 ada 7 alokasi kursi. Maka ranking pertama dari pembagian 1 sampai pembagian 7 semua partai akan diambil. Oh, ranking 1 partai A tadi. Kursi pertama tinggi untuk A. Kursi kedua untuk siapa? Ranking 2-nya. Bisa jadi di pembagian 3 lebih besar. Si A misalnya pembagian 1 tinggi, bagi 3 pun di bawahnya masih kalah semua. Maka kursi kedua bisa untuk A juga. Terus sampai habis. Itu artinya langsung terampak. Partai A dapat berapa kursi, partai B dapat berapa kursi. Itu partainya. Nah, setelah itu baru kursi milik partai A, siapa yang berhak duduk. Nah, seluruh caleg di partai A tadi, di dapil tersebut, mana yang suaranya paling banyak? Suara person partai ya? Ya, person. Suara tertingginya siapa, ya, dia akan dapat. Ya, kursi 1 ya? Untuk itu. Misalnya dapat 2 ya, ranking 2-nya kursi yang kedua. Ya, dari partai yang menang tadi ya? Itu cara menentukannya begitu. Jadi, bisa jadi ada caleg, perolehannya 6.000. Tapi dia nggak dapat kursi. Untuk Kota Semarang misalnya ya? Ya, bisa Semarang. Tapi ada caleg dari partai B, partai B hanya dapat 3.000, bisa jadi. Karena partainya dapat kursi dulu, tapi dia terbanyak nomor 1. Dengan 6.000 tadi, partai A tadi hanya dapat 2 kursi, dia ranking 3. Sehingga tidak jadi. Itu yang harus dipahami bersama. Agak sulit ya sebetulnya, proporsional banget cara ngitungnya. Jadi yang harus dihitung adalah partainya dapat berapa kursi dulu. Dan kamu ranking berapa di situ, di urutan partaimu. Berat, agak berat ya, agak berat. Ya kalau dilaksanakan dihitung tidak berat, ternyata itu untuk seorang caleg sampai jadi itu maksudnya memperjuangkan dirinya harus yang terbanyak di dapil mendukung partainya dulu dapat kursi, mendukung partainya juga dapat kursi yang banyak. Nah, dia harus mendapat ranking sesuai kursi yang tersedia di partainya. Kalau dulu kan modelnya misalnya Kota Semarang 6.000, satu orang dapat itu kan pasti jadi gitu kalau dulu ya. Kan perbedaannya di situ ya, Mas. Oke, Mas, yang terakhir mungkin ada himbauan apa buat masyarakat supaya pemilu kita sukses, pesta demokrasi kita sukses? Ya. Jadi untuk seluruh masyarakat, kita bersama-sama harus mendukung pelaksanaan pemilu 2024 karena pemilu yang sukses tentu akan membuat akses yang sangat baik untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya ketika kondisi pemilu kita lalui dengan baik, demokrasi kita indeksnya naik, semua roda-roda perekonomian tentu akan berjalan. Orang yang mau berinvestasi, mau berusaha, tentu butuh kenyamanan. Nah, ini secara tidak langsung, kalau kita mendukung pemilu kita berjalan baik, semua kehidupan tentu akan menjadi baik. Kebijakan yang diambil oleh orang-orang yang kita pilih, tentu akan juga bisa berjalan dengan baik kalau kita mendukung semua kebijakan itu, dan itu bisa berjalan untuk kebaikan kita. Maka saya berharap masyarakat tidak apatis dengan pemilu, yang punya hak pilih, laksanakan hak pilihnya dengan baik, dan kita berperan aktif dalam pemilu sesuai porsi masing-masing. Mau menjadi peserta pemilunya, apapun itu, jadi caleg, jadi tim kampanye, tim sukses, itulah peserta pemilu. Menjadi penyelenggara pemilu, bisa menjadi KPU, jadi Bawaslu, sampai bawah, sampai KPPS, sampai pengawas TPS ya. Atau sebagai pemilih yang baik. 3 peran itu jalankan sebaik-baiknya. Oke, pesan lagi nih, Mas, tahun 2024 ini kan ada 2 gawe besar pesta demokrasi kita ya. Itu jelaskan apa saja, apa dan apa, tanggalnya tanggal berapa-berapa. Ya, jadi 2024 memang tahun politik bagi kita semua ya.
14 Februari itu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Lalu setelah itu tanggal 27 November itu adalah pilkada serentak. Di Jawa Tengah ini untuk memilih gubernur dan bupati wali kota. Oke, ada 2 tahap itu ya. Ada 2 tahap. Di Jawa Tengah artinya gubernur dan 35 bupati wali kota. Oke, untuk di Jawa Tengah ya. Iya. Di Indonesia 37 gubernur karena minus DIY. Oke. Dan untuk bupati wali kota 509 karena minus DKI 6 daerah administratif tadi. Oke, ya. Jadi tahun 2024 ini kita punya 2 acara agenda besar, iya. Pesta Demokrasi, yaitu tanggal 14 Februari tahun 2004 itu 2004, pemilihan presiden, iya. DPD, DPRD, DPRI, RI ya. Kemudian nanti November tanggal 27 itu pilkada serentak, milih gubernur, bupati, dan wali kota. Ada 2 agenda besar itu ya. Luar biasa, ini masyarakat harus betul-betul menyiapkan diri untuk menyongsong supaya sukses, menghasilkan pemimpin yang terbaik lah. Iya. Oke, Pak Paulus, terima kasih atas waktunya, ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan menjadi bahan informasi yang bermanfaat buat kita semua, sehingga masyarakat sejak dini bisa menyiapkan diri secara mental maupun informasi, sehingga pada saatnya itu kita semua bisa menyukseskan 2 gawi besar itu, yaitu Pilpres 14 Februari, kemudian Pilkada Serentak 27 November. Sekali lagi terima kasih atas informasinya. Saya Bucan Saitan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.